kemudian wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itu kalimat yang terkadang itu sangat masyhur sekali di kalangan umat Islam. Gak mandang mazhab, gak mandang firqah, gak mandang aliran. Jadi semuanya ini menjadi momentum ketika kita katakan kembali ke Quran, pasti semuanya akan membuat ayat tersebut menjadi sebuah dalil. Tetapi ketika kita ngomongin pemahaman, tentu ini nanti masing-masing punya versi. Nah, tadi kita sudah sedikit singgung terkait mengenai masalah apa sih hakikat taat. Kemudian tadi sudah agak sedikit berbau diskusi sebelum kita hadir. Ada yang membuka tentang masalah Islam. Mungkin diawali dengan iman, Islam, tapi kadang-kadang kita tidak paham, akhirnya itu ditutup dengan ihsan. Kalau cerita iman itu biasanya sifatnya itu kasar atau mungkin tidak tampak oleh mata. Islam itu biasanya identik dengan kulit. Ihsan itu hakikat dari praktek keduanya, atau kita kenal pada puncaknya kita akan sampai kepada tingkatan hakikat dan ma'rifat. Nah, pada prinsipnya hari ini orang itu akan kalau kita ngomongin belajar itu tahapannya masing-masing. Ketika kita ngomongin perihal iman itu juga kadarnya juga masing-masing. Ketika dia itu mendalami Islam, itu apalagi hari ini yang kita kenal mungkin kebanyakan Islam itu wujudnya hanya KTP doang kan gitu kan. Ya, tadi benar juga, masjid besar dibangun berlomba-lomba megah-megahan, tapi begitu melihat isinya kosong. Terlepas dari pemahaman apakah itu mengisinya wajib dan bukan, itu tentunya kita hari ini tidak perlu berkaca pada orang lain gitu. Tentunya itu semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, itu juga kembali kepada ilmu yang kita dapatkan. Ada orang bertanya, Ustaz, saya kemarin itu baru belajar sholat setelah kita rotibul hadat. Sebelumnya itu gimana sholat saya? Ustaz, kemarin itu saya baru puasa setelah masuk ngaji rotibul hadat. Sebelum rotibul hadat gimana puasa saya? Dan seterusnya. Itu kan cerita masih syariat. Timbangannya belum sampai ke timbangan ihsan. Nah, oleh sebab itu, ketika kita hari ini ngomongin sederhana saja, ketika kita tadi ngomongin masalah taat, terus kita sambungkan dengan iman, Islam, dan ihsan. Tentu kadang orang berpikir, ketika ada kita katakan taat kepada Allah, itu sifatnya terkesan itu mutlak. Terus nggak usah pikir panjang tanpa ada perlu ikhtiar. Padahal sebelum kita mengerjakan segala sesuatu, tentu perlu yang namanya ikhtiar atau berpikir terlebih dahulu baru mengerjakan. Itulah namanya manusia. Nah, karena persoalan itu juga lah pada akhirnya Islam itu pada akhirnya hari ini itu terpecah belah. Tapi intinya saya tidak ingin bicarakan pada panjenengan semuanya terkait perpecah belahan Islam itu sendiri. Kita fokus kepada pokok persoalan yang kita tadi sudah kita singgung di awal ketika sebelum masuk rotibul hadat. Jadi pertama kita ngomongin taat. Ketika kita ngomongin taat, itu kan ada itu. Inna khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu masuk kan? Jadi pada prinsipnya kalau kita ngomongin taat pasti identik dengan liya'budun. Liya'budun itu adalah beribadah. Jadi konsepnya di situ kalau kita ngomongin akar-katanya adalah seorang abdi, abdul. Kalau kita kembali ke zamannya Rasul, kalau yang namanya abdul itu pasti identik dengan perbudakan. Kalau mungkin hari ini ada buruh ya kan. Jadi apa yang dibilangin oleh majikan, pasti buruh itu nggak pernah protes itu. Kalau hari ini mungkin buruh itu sifatnya merdeka. Kalau pada masa Rasul yang namanya budak itu sifatnya belum merdeka. Harap dia apa nih ya manut. Ya. Jadi kalau jenenge abdul itu ya seperti halnya kita hari ini posisinya sama persis dengan apa yang kita sebutkan sebelumnya tadi. Jadi ya kembali nol. Jadi kita tidak mutlak memiliki kekuatan apapun selain daripada Allah. Wala quwwata illa. Jadi konsepnya taat itu sifatnya secara mutlak. Jadi apa yang mungkin diperintahkan Allah hari ini
Ya, tak ubahnya kita seperti halnya budak diperintah oleh majikan. Wis nggak usah protes, ikuti aja segala perintah. Pada akhirnya akan ketemulah sifat-sifat yang melekat pada manusia tersebut, termasuk di dalamnya adalah sifat takwa. Namanya takilah ya jalur makhraja. Kadang-kadang kita mempunyai pikiran yang begitu sumpah sekali, persoalan yang begitu hebat yang menderat di dalam pikiran kita dan keluarga kita. Begitu hebatnya kita konsultasi sampai 100-an orang nggak pernah terselesaikan, pada akhirnya akan terselesaikan sendiri. Dan yakinlah ketika penyelesaian sendiri itu yang terlibat itu bukan manusianya atau kawan kita atau siapapun yang menolong kita, tapi itu semuanya adalah Allah lah yang nantinya akan menyelesaikannya. Jadi apapun sebenarnya hari ini kita hadapi, kalau seandainya kita kembali kepada Allah, tentu itu semuanya adalah ringan. Tapi kadang kita sendiri yang membuat berat. Ya ini dunia, nah, dunia mataul guru. Dunia itu adalah bentuk perhiasan saja yang melalaikan. Itu dan dunia tasawuf kan gitu. Jadi sedikit banyaknya kalau kita cerita dunia, ya udah seperti itu sih. Dunia mataul guru. Jadi kalau kita selami semakin dalam itu semakin terkecohkan. Tapi kalau kita bisa mengendalikan bagaimana sebenarnya hakikat dunia, tentu kita akan nantinya terselamatkan. Semuanya fasilitas ini hanya perantara. Tahu banyak ketika kita itu musafir hanya singgah untuk minum saja. Ya kan, mampir, bahasa Jawanya mampir ngombe. Kalau mungkin prinsip ada orang mengatakan kita itu hari ini dalam masa-masa perantauan. Kalau sudah merantau, identiknya orang itu pasti mengumpulkan banyak bekal untuk nantinya bisa dibawa pulang. Tetapi kadang kalau kita itu sudah lupa hakikatnya, seolah-olah ketika merantau itu kita sudah pindah ke tempat perantauan tersebut. Nah ini yang kadang-kadang kita lupa. Makanya ada filosof yang mengatakan itu penting buat kita dari mana, di mana, dan mau kemana. Itu penting buat kita semua. Dari mana, di mana, dan mau kemana. Itu biasanya prinsip yang menjadi filosof ketika kita hidup di dunia. Nah, hubungannya bagaimana dengan iman ketika kita berbicara taat? Jadi iman sekali lagi itu persoalan yang tidak tampak oleh mata. Sampai-sampai tadi kawan mengatakan sholat jamaah itu wajib atau tidak? Apa kalau diafdol di rumah dan sebagainya. Nah, ini kadang persoalan iman juga terlibat. Kok bisa terlibat gimana? Ya bisa. Oke, iman sampai itu kuat. Tetapi ketika sampai digempur dengan yang namanya godaan, kalau seandainya aku sholat di masjid lebih banyak, aku bersifat takabur, bersifat riya dan sebagainya, tentu sholat di rumah itu lebih baik. Atau satu sisi lain ketika ada alasan syar'i yang mengatakan, aku sholat di rumah itu tujuannya untuk memberikan pembelajaran istri dan anakku senantiasa sholat berjamaah dengan keluarga. Ada lagi yang mungkin seperti itu alasan. Tapi alasan zohirnya yang lain yang mungkin menguatkan ketika kita ngomongin syariat. Rasul itu ketika dipertemukan dengan suatu tempat, yang ketika itu mungkin momentumnya di tempat ibadah seperti musola atau masjid, ketika itu mungkin banyak di kalangan masyarakat yang sekitar di daerah tersebut itu profesinya tukang mencari kayu. Kemudian ketika dilihat pas waktu sholat ternyata masjidnya kosong, Rasul itu langsung godong atau marah. Ketika itu Rasul hanya mengatakan, tolong kumpulkan seluruh orang yang di sekitar ini yang mencari kayu di depan musola. Yang tidak sholat di musola, orang yang mencari kayu tersebut bakar hidup-hidup. Jadi beberapa ulama mengatakan ini biasa karena kemarahan Rasul. Dan logikanya nggak mungkin Rasul itu membakar manusia yang diberikan Allah wewenang untuk haknya hidup. Jadi ulama memberikan pemahaman secara zahiriyah syar'i bahwasanya sholat wajib itu sholat jamaah itu wajib. Bahkan mengatakan beberapa ulama termasuk Syafi'i, 40 rumah kanan kiri depan belakang musola atau masjid, barang siapa yang tidak mengerjakan sholat jamaah di tempat tersebut, maka sholat sendirinya di rumah tidak sah. Ini unsur syariatnya. Nah, terlepas dari unsur tadi itu alasan
iman yang mungkin ada di dalam renahnya hati manusia. Nah, ini persoalan yang tidak bisa kita vonis segampang mungkin ketika kita katakan, oh si Polan nggak pernah sholat di masjid. Bisa jadi kita katakan kalau kita berhusnuzon kepada manusia atau teman kita, orang itu sholat di rumah. Tapi apa bisa konsep iman itu dibangun tanpa ada syariat? Makanya ketika orang hanya iman saja pada Allah tapi tidak menjalankan syariat juga sesat. Percaya sama Allah Ustaz Ismail? Percaya. Tapi kita lihat setiap hari Jumatnya beliau tidak pernah sholat Jumat. Apa yakin keimanan itu ada di Ustaz Ismail? Kan mungkin tidak. Karena imannya tidak diwujudkan dengan Islam. Makanya iman itu adalah takriru bil qalbi, kemudian aqwalu bil lisan, kemudian al-af'alu bil Jadi iman itu tidak cukup diyakini di dalam hati. Iman itu juga diucapkan di dalam lisan, dipraktikkan dalam perbuatan. Nah, perbuatan itulah nanti ke dalam masuk dalam tataran syariat. Nah, kemudian kadang kembali lagi identitas dia itu kuat melekatnya syariat Islam. Contoh Islam. Apa buktinya? KTP ku Islam. Tapi begitu prakteknya dia tidak menunjukkan keislamannya. Nah, ini yang hari ini kita bahas. Jadi antara iman dan Islam tentu ini sangat erat kaitannya seperti halnya syariat dan hakikat. Ngomongin soal iman bahwa sekalian itu memang kalau kita kaitkan dengan persoalan isinya tentu kembali kepada rukun iman. Iman pertama adalah percaya kepada Allah. Nanti kita pelajari kembali itu kalau kita pahami bagaimana hakikatnya Gusti Allah. Ya. Sampai Nabi itu bingung ditanya oleh kaum Quraisy, Allah itu gimana sih? Kan tidak nampak. Seperti itu hanya kami nampak ini Lata, Uzza dan sebagainya. Allah mau mana? Coba tunjukkan. Butuh waktu tuh Nabi menjawabnya. Sampai turunlah yang namanya surah Al-Ikhlas. Nabi mereka Jibril langsung berikan bisikan, Muhammad kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah itu, katakanlah bahwasanya Allah itu esa, satu. Nah, jadi kalimat inilah yang kita jadikan momentum yang mungkin membedakan dengan, mohon maaf ya, agama yang lainnya. Contoh ketika hari ini kita ngomongin agama Nasrani yang berkembang, Tuhan mereka ada 3. Ada tadi katakan Yesus, ada Bunda Maria, dan macam, ada anak Bapa, ada 3. Kita nggak kebayang kalau kades kita satu aja kadang repot ya, apalagi di 3. Satu aja kadang repot. Satu aja kadang repot, apalagi 3. Presiden satu aja rumit, apalagi 3. Jadi dari situ udah nggak logis, apalagi yang lain. Jadi kalau kita berbicara terkait mengenai masalah keesaan Allah, itu memang tidak ada pembandingnya. Jadi esa tanpa ada pembanding Tuhan yang lainnya. Makanya kalau kita ngomongin surah doa iftitah itu kan, Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya alladzi fatara samawati wal arda hanifa musliman wa ma'ana minal musyrikin. Jadi sudah hanifan ma'ana, dan kami seluruhnya tidak tergolong orang-orang yang musyrikin. Diawali dengan ini wajjahtu wajhiya alladzi fatara samawati. Sesungguhnya pertama itu dikatakan ibadahku, matiku, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Nah, jadi sesungguhnya hidupku, matiku itu semuanya hanya diperuntukkan kepada Allah.